Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat sore, dan selamat berbahagia. Ketemu lagi dengan saya Weda, tukang ayam yang sok tahu. Ya, di tengah istirahat saya di kandang saya ini sambil nungguin dari teman. Ya, saya iseng-iseng baca buku ini. Ya, buku ini luar biasa. Ya, ini bukunya di sana terbalik pastinya. Tapi kalau dibaca ini kreativitas tanpa batas, ya. Kreativitas tanpa batas. Ini buku ini ditulis oleh seorang pakar pendidikan bernama Hudayat Latukonsina. Beliau juga seorang dosen di perguruan tinggi swasta di daerah Tangerang dan juga seorang politisi juga. Ya, beliau menulis sangat apik. Ya, buku ini ditulis dengan apik, padat sekali. Ini padat sekali nih. Sayang kalau Anda tidak baca ini ya. Walaupun sampai kalau nggak dipadatkan, ini halamannya pertama ini sudah 262 itu udah dipadatkan karena isinya udah bagus banget ini. Ya, ini dia kerjasama ini terbitkan ini oleh PT Mizan Publika, ya, oleh dia juga anggota IKP ya, di IKP. Ini luar biasa. Judulnya kreativitas tanpa batas. Oke, saya bahas sedikit ya. Apa itu kreativitas? Tapi sebelum kreativitas, kenapa sih orang bisa berkreatif itu? Kenapa? Karena semua dasarnya dari inspirasi. Apa itu inspirasi? Inspirasi itu adalah proses. Sorry, saya bukan mengurui ya, saya hanya mereview aja. Mudah-mudahan ini alam pikiran Anda kembali lagi. Ini setelah saya sampaikan bahwa inspirasi itu adalah proses untuk mendorong untuk merangsang pikiran ya, untuk melakukan sesuatu yang kreatif, yaitu ide-ide kreatif yang muncul dari dalam diri setelah ada rangsangan dari luar. Itulah kreatif ya. Lalu inspirasi juga sering menjadi pendorong, ya, ya, maka dia menjadi energi yang kuat, membakar semangat saat kita mengalami berbagai masalah di kehidupan ini. Mudah-mudahan kita bisa keluar dari masalah-masalah COVID-19 yang kami sekarang ini masih kita alami ya. Dan kita bisa terinspirasi oleh sesuatu, maka kita akan mendapatkan jalan keluarnya. Maka inspirasi juga adalah ilham yang datang pada pikiran orang yang melekat pada jiwanya di tengah kebutuhan yang mendesak. Kita butuh apa sekarang? Carilah inspirasi untuk mengatur kebutuhan kita. Nah, inspirasi juga kerap membantu kita untuk bangkit dari keterpurukan. Pasti harus bangkit kita ya. Harus bangkit, harus jangan sampai kita ini terus-menerus terpuruk ya. Bahwa kita harus dapat inspirasi yang bisa didapat dari ya, pengalaman kita sendiri atau pengalaman orang lain atau mungkin dari buku yang saya baca ini ya, itu inspirasi. Tak jarang inspirasi juga muncul dari apa yang kita lihat ya, dengan dan rasa ya kita lihat, dengar juga dengan rasa juga, atau raba. Apa bisa raba bikin jadi inspirasi? Bisa lah, raba apa jadi inspirasi apa yang disebut itu semuanya inspirasi friendly ya. Nah, hubungan inspirasi erat sekali dengan motivasi ya. Pasti setelah terinspirasi maka lahirlah motivasi, yaitu merupakan dorongan untuk berbuat sesuatu sesuatu yang ditarik semuanya itu oleh inspirasi ya. Jadi inspirasi menarik motivasi untuk berbuat sesuatu, dan lahirnya di situ ada kreativitas. Ketika saya bertanya mengenai kreativitas, ya saya baca buku ini. Buku ini menjawab tentang apa yang harus kita lakukan setelah kita dapat inspirasi, dapat motivasi, lalu kita
berkreatif yaitu create, how to create, bagaimana berkreasi, menunjukkan. Tapi kita harus tahu dulu apa sih yang harus kita lakukan gitu ya, yaitu jangan bingung-bingung lah, kita inspirasi kita buatkan gitu. Nah, salah satu ciri-ciri orang yang kreatif ini, kata buku Kreativitas Tanpa Batas, yaitu mereka tidak mudah ikut-ikutan pada hal yang bisa diartikan pada umumnya orang. Maksudnya gini, dia tidak pernah ikut-ikutan, jadi dia adalah trendsetter atau pembuat tren gitu ya. Dia nggak pernah niru gitu, nggak mau niru, tapi dia membuat sendiri, menciptakan sendiri secara spontan gitu, tapi dia tidak sembrono juga, dia berani mengambil keputusan tapi tidak sembrono juga, dikalkulasi dengan cermat pastinya. Dan ciri-ciri dari orang yang kreatif itu adalah orangnya fun ya, lalu dia punya kepekaan tinggi terhadap dirinya, peka terhadap apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, dan apa yang diucapkannya. Itu kreativitas orang kreatif itu. Lalu orang kreatif itu, nah ini bisa melihat yang tidak dilihat oleh kebanyakan orang. Jadi orang nggak bisa lihat, tapi kita bisa lihat. Apa ya? Hantu? Bukan. Kebanyakan orang nggak bisa lihat, tapi kita bisa lihat. Maksudnya ada sesuatu orang lain yang tidak mengamati, kita mengamati, yang luput dari perhatian orang. Itulah kita buat sesuatu, itu disebutnya kreatif ya. Lalu punya orientasi hidup pada tindakan. Nah, setelah ini dia orientasinya action, bertindak terus, nggak ngelamun gitu ya. Tambah lagi ngelamun jorok kali, agak lah kayak itu. Melawan tantangan bukan pasrah dan mundur. Dia juga berani itu melawan tantangan. Dia tidak pernah mundur. Artinya apa? Tidak kalah sebelum perang dimulai. Itulah, tidak kalah sebelum perang dimulai. Sifat orang kreatif ini. Nah, dia punya kepercayaan tinggi, rasa humor yang bagus, dan lebih menonjol adalah orang yang bosan sebetulnya. Dia hidup di dalam pengalaman yang itu juga, yaitu pengalaman kerja yang lebih lama di bidangnya itu aja. Maka dia ingin keluar dari dunia yang rutinitas itu. Nah, kalau istilahnya kalau sekarang apa, out of the box, nah itu gitu ya, anti mainstream, jelah. Dan dia juga bekalnya yaitu dari pengetahuan awalnya gitu, pengetahuan awalnya dari di bidangnya, lalu dia create gitu, lalu dia modifikasi, boleh kita mau modifikasi, itulah kreatif ya. Nah, dan dia ketika sudah memutuskan untuk menjalan, dia tidak pernah mundur, dia langkah terus, orang kreatif. Nah, ini hebatnya buku ini apa ya, dibutuhkan untuk zaman sekarang ini. Karena apa? Pada saat sekarang orang terpuruk dengan situasi keadaan kesulitan ekonomi ya, jadi harus membuat sesuatu kreatif gitu. Dan di buku ini juga disebutkan bahwa kreatif itu banyak sebetulnya. Kalau saya pernah baca itu, kreativitas itu atau dunia kreatif atau industri kreatif itu ada 14 cabang kalau nggak salah ya. Nah, itu bisa dicari sendirilah bagaimana ini. Cari buku lain lagi yang berhubungan dengan kreatif. Tapi yang jelas buku Kreativitas Tanpa Batas ini adalah semacam inspirasi bagi kita untuk berbuat sesuatu. Terima kasih Pak Hudaya Latukonsina telah bikin buku ini, dan mudah-mudahan bikin buku lain yang lebih gitu, lebih menarik, lebih jos gitu, kalau orang Jawa bilang jos dan gandos gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jadi saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat sore, selamat pagi, dan tetap bahagia, tetap kreatif. Jangan lupa coy.